Video ini tentang perhitungan risk ya, resiko dan reward kalau kita ngehold Pegas ya, saham PGAS untuk sampai 2 tahun ke depan. Untuk sampai 2024. Dimana di 2024 itu nanti dia kemungkinan membagikan dividen untuk keuntungan sepanjang 2023. Jadi ini part 2 sebenarnya. Video ini adalah part 2. Part 1-nya Anda bisa cari di channel kami ya, channel Saham Nyantai. Anda cari aja atau search di YouTube Saham Nyantai spasi Pegas ya. Nah, di situ nanti Anda bisa dapat yang part 1-nya. Part 1-nya tuh ngitung nganalisa fundamental sama ngitung valuasi harga wajarnya kalau baru mau masuk. Sekali lagi video ini untuk yang udah masuk ya, udah masuk dan pengen ngehold sampai 2024 ya. Atau Anda yang baru mau masuk tapi sudah rela, sudah ikhlas dan sudah punya plan untuk setidaknya ngehold sampai 2024. Oke. Oke, ini data ekuitas setiap tahun selama 4 tahun terakhir. Di 2023 mari kita prediksi berapa. 2019 ke 2020 minus 12% ekuitasnya per tahunnya. Terus tahun depannya naik 14%, tahun depannya naik 15%. Ada minus, ada naik. Dan ini adalah saham siklikal. Ya. Oke, rata-ratanya 6% selama 3 tahun. Kita pakai aja rata-rata karena membingungkan. Tapi sebenarnya kalau ditanya ke saya ya, dugaan saya sih 2023 dia masih plus, artinya nggak tiba-tiba jadi minus ya. Masih plus, tapi kalau saya tulis 15 saya juga nggak yakin 15, apalagi kalau di atas 15%. Jadi ya saya pengen bagi 2 aja gitu. Jadi kalau rata-ratanya 6 saya bagi 2 ya, mungkin 7,5 atau 7 lah ya. 7%. Jadi tetap plus, tidak sampai minus. Tapi saya juga nggak terlalu percaya diri untuk menuliskan 15% atau bahkan di atasnya. Jadi saya tulisnya 7% plus, tapi pakai hitungan yang udah agak diturunin ekspektasinya. Lalu PBV itu untuk nyari tahu resiko kita. Jadi selama 4 tahun terakhir dari 2019 sampai 2022, PBV terendah itu ada di tahun 2021 yaitu 0,84. Jadi si Pegas ini dihargain sebesar 0,84 kali harganya dia. Ya. Nah, di sini akan kita pakai. Jadi kalau performa ini berlanjut sampai di 2023 ya, Pegas di PBV 0,8 itu ada di 1.500-an. Di mana Pegas sekarang di 1420, jadi udah bahkan lebih rendah dibandingin PBV terendah dia selama 4 tahun terakhir. Paham nggak? Ya, saya ulang ya. Kan kita pengen nyari tahu kira-kira kalau si Pegas ini turun sampai mana gitu ya. Nah, untuk nyari tahunya kita gunakan PBV. PBV yang kita pakai adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir nih, sempat dihargain 1,4 kali, 0,9 kali, 0,8 kali, 2022 0,9 kali. Ya, terendahnya 0,84. Nah, Pegas di 2023 kalau dengan performa seperti ini, dengan kejadian seperti ini, maka PBV 0,84-nya itu ada di 1.500. Di mana di harga sekarang aja 1420, artinya di atas harga sekarang. Jadi hampir nggak beresiko, karena resikonya ya apa, resikonya aja harganya turun 0,84, sekarang aja 1420. 0,84 di 2023 itu 1.500, sekarang masih 1420 gitu. Jadi udah agak kebayang ya betapa sebenarnya kayak agak nggak ada resikonya gitu. Kecuali kalau misalnya Anda mikir turunin lagi min, jangan 0,84. Oke, misalnya Anda pengen jadi turunin 0,7 misalkan ya, kita pakai 0,7 misalkan. Terus laba, sebentar saya pause sebentar videonya. Terus laba ya, tahun 2022 dia 5,1 T. Laba 2023 saya nggak usah muluk-muluk juga hitung-hitungannya. Saya anggap aja cuma naik 1% alias stagnan. 1%.
Lalu DPR-nya buat bagi dividen di 2023 saya akan pakai defaultnya perusahaan bagi dividen, yaitu 50%. 50% dari mana? Itu silakan Anda ke part 1 ya. Tadi search aja di YouTube saham nyantai spasi PGAS. Nah, nanti Anda bisa dapat yang part 1-nya. Nah, sekarang kita fokus ke sini ya. Jadi, kalau Anda sekarang lagi floating profit dan mau ngehold sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024, atau Anda baru mau masuk sekarang dan punya kesabaran, punya plan, bisa ngunci niat Anda untuk sampai 2024, itu maka resikonya seperti ini. Resikonya turun sampai 9,8%. Namanya resiko ada 3 kemungkinan. 1, kemungkinan pertama, nggak pernah turun sampai segitu ya, nggak pernah minus sampai 9,8. Kemungkinan kedua, kejadian beneran, dia pernah turun sampai 9,8, minus 9,8. Kejadian ketiga, turun lebih parah daripada 9,8. Nah, pertanyaannya kalau mungkin Anda nanya, kira-kira nih bisa nggak sampai minus 9,8? Kalau Anda percaya harga terendah Pegas selama sampai 2 tahun ke depan seturun-turunnya adalah di PBV 0,7 ya, yang mana di 0,7 ini PBV-nya lebih rendah dibandingin PBV 2021 yang cuma 0,8, yang dimana 0,84 itu adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir, maka resiko ngeholdnya itu cuma minus 9,8% dari harga sekarang ya. Tapi rewardnya yang agak hampir pasti. Jadi saya nggak berani bilang 100% karena saya bukan Tuhan, saya bukan dukun, saya juga bukan orang dalam Pegas. Saya juga nggak bisa baca masa depan. Orang Pegas sendiri aja nggak bisa baca masa depan, ya. Pegas punya manajemen, punya rencana, tiba-tiba pandemi, Pegas bisa apa gitu ya. Jadi saya hanya bilang agak hampir pasti. Dari dividennya Anda dapat 14,98%. Ya. Jadi kalau Anda masukin 100 juta nih, jebret masukin ke Pegas di harga 1420 100 juta, maka di 2024 nanti kita lihat aja ininya. Dia sekitar Juni lah, Mei Juni 2024 Anda dapat return 14,98. Jadi Anda 15% yang kita bulatin. Ada masukin Pegas 100 juta, jebret, dah diem tidur. Terus ternyata kejadian ini yang terjadi, maka di Mei atau Juni 2024 Anda dapat 15 juta. 100 juta Anda masukin, tidur, terus kejadian seperti ini. Di 2024 Anda dapat 15 juta. 100 jutanya utuh, 15 jutanya tambahan buat Anda. Dan selama ngehold itu, resikonya kalau Anda mau ngomong resikonya adalah minus 9,8. Resiko bisa kejadian, bisa nggak kejadian, bisa lebih parah kejadiannya. Kalau menurut saya pribadi susah kejadiannya karena sebenarnya kayaknya kedepannya nggak ada pandemi, dan kayaknya kedepannya nggak cuma 1% labanya. Kayaknya ekuitasnya juga nggak cuma nambah 7%, meskipun saya juga nggak tahu kenapa. Jadi ya, terserah Anda. Resiko dibandingin rewardnya menurut Anda worth it apa enggak untuk Anda masukin dari kurun waktu 18 April 2023 sampai Mei Juni 2024 ya. 1 tahun lebih, nggak nyampe 2 tahun sebenarnya. 1 tahun beberapa bulan lebih. Gitu aja. Terus saya mau tutup dengan ini. Ada 3 kriteria suatu saham layak atau tidak untuk diinvest. Fundamentalnya mewah apa enggak ya. Kalau Pegas ini mewah, Anda bisa cek video part 1-nya. Valuasinya masih murah apa enggak? Anda juga kalau mau ngecek valuasinya masih murah apa enggak Pegas, cek ke part 1. Dan prospeknya masih cerah apa enggak. Dan saya punya bocoran 3 saham yang layak invest menurut saya, yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Silahkan Anda dapetin bocoran sahamnya dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.